Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agustia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika di bangsa Arab setelah abad ke. Nah, kita mulai dari pembahasan awalnya. Periode mulai abad ke-9 sampai abad ke-12 dapat dikatakan merupakan zaman keemasan dari matematika bangsa Arab. Kontribusi bangsa Arab dalam perkembangan sejarah matematika bukan hanya sebagai pengumpul dan kemudian menyebarkannya saja, tetapi lebih dari itu. Matematika Arab di samping menerjemahkan dan memberi ulasan terhadap matematika Yunani, mereka juga menghasilkan beberapa karya asli dalam matematika. Dan matematika bangsa Arab dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, aritmatika yang kemungkinan berasal dari India dan berdasarkan prinsip nilai tempat. Yang kedua, aljabar walaupun berasal dari Yunani, Hindia, dan Babilonia, tetapi telah dipolesi oleh matematikawan Arab sehingga menjadi bentuk serta sistematis yang baru. Yang ketiga, trigonometri. Umumnya berasal dari Yunani, tetapi matematikawan Arab mengaplikasikan bentuk trigonometri Hindu dan menambahkan beberapa fungsi dan rumus-rumus baru. Geometri. Yang keempat, ada geometri yang umumnya berasal dari Yunani. Matematikawan Arab memberikan generalisasi terhadap rumus-rumus Yunani tertentu. Sekarang kita masuk kepada tokoh-tokoh matematikawan bangsa Arab. Yang pertama itu ada Al-Khwarizmi, yang dimana karyanya ada dua yang terkenal. Salah satu diantaranya buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Algoritmi Indetimero Indirum, yaitu tentang seni berhitung Hindu. Walaupun Al-Khwarizmi tidak menyatakan bahwa sistem numerasi ini adalah hasil karyanya sendiri, namun notasi baru ini lebih dikenal dengan nama algoritmi dan proses komputasi yang dikenal dengan casting odds 9 yang digunakan untuk memeriksa hasil-hasil komputasi aritmatika serta hukum-hukum false partition dan double false partition, yang dimana proses aljabar tertentu dapat diselesaikan secara non-aljabar. Karya Al-Khwarizmi yang kedua paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Hisab Aljabar Al-Muqabalah. Karya Al-Khwarizmi ini lebih mendekati penalaran aljabar yang dipelajari di sekolah-sekolah menengah sekarang. Yang kedua itu ada Thabit Ibn Qurra 826 sampai 901 Masehi. Thabit Ibn Qurra memberikan kontribusinya dalam bidang aljabar dan membuka sekolah untuk para penterjemah. Terjemahan Thabit terhadap karya Apollonius, Archimedes, Euclid, Ptolemy, dan Theodorus adalah yang menganggap paling baik. Disertasi Thabit Ibn Qurra mengenai rumus yang untuk menentukan bilangan bersahabat dan merupakan karya asli bangsa Arab. Thabit juga memberikan generalisasi dari teorema Pythagoras yang berlaku untuk semua segitiga, baik lancip maupun tumpul. Kontribusi lain dari Thabit Ibn Qurra, alternatif lain dari pembuktian Pythagoras, karya-karya tentang parabola dan segmen-segmen parabola. Yang ketiga itu ada Abu Qabil Zujah. Abu Qabil Zujah terkenal dengan seorang ahli hitung dari Mesir dan seorang ahli aljabar. Dia menuliskan sebuah buku dengan judul Kitab Fil Aljabar wal Muqabalah yang merupakan komentar atas karya Al-Khwarizmi serta memberikan tambahan penyelesaian dari problem-problem tersebut dan menghindarkan penyelesaian negatif untuk kuadrat dari bilangan yang tidak diketahui. Yang keempat itu ada Al-Battani, di mana yang terkenal dengan Al-Battani ini Al-Bakhtiniye adalah seorang astronomer dan seorang ahli trigonometri. Dia banyak memberikan kontribusinya dalam mengembangkan beberapa teorema trigonometri dengan memperbaiki beberapa teorema trigonometri Yunani kuno. Dalam bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul De Scientiae Stellae tentang gerakan bintang-bintang. Kemudian Al-Battani menambahkan suatu rumus untuk sudut miring, suatu segitiga bola. Yang kelima itu ada Abul Wafa, dikenal karena terjemahannya terhadap karya Dievantus Aritmatika serta komentarnya terhadap aljabar Al-Khwarizmi. Pada zaman ini fungsi targen sudah dikenal dengan baik, yaitu A sama dengan B tangen A. Abul Wafa
membuat daftar sinus untuk sudut-sudut berinterval dengan menggunakan pecahan desimal 8 angka. Yang keenam itu ada Al-Biruni, di mana matematikawan Arab yang menuliskan suatu karya yang berjudul India. Al-Biruni memberikan penyelesaian terhadap persamaan pangkat 3. Yang ketujuh ada Al-Karki, di mana karya Al-Karki dalam aljabar diberikan judul Fakri, menemukan dan sekaligus membuktikan teorema untuk jumlah deret. Yang terakhir itu ada Al-Kashi. Al-Kashi memberikan kontribusinya di bidang astronomi dan matematika. Yang sangat mengagumkan adalah keakuratan kompetensinya, terutama menyelesaikan persamaan-persamaan metode Horner. Al-Kashi mengapromasikan nilai yang sangat akurat dibandingkan dengan nilai aproksimasi matematikawan sebelumnya. Dengan meninggalnya Al-Kashi pada tahun 1436 dapat dianggap berakhirnya zaman kejayaan matematika bangsa Arab dan perkembangan matematika dunia berpindah ke Eropa dan tidak pernah lagi ke Asia. Teman-teman, itulah sepenggal cerita dari sejarawan bangsa Arab. Di sini saya pamit undur diri. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.